Shalom adik-adik di rumah, gimana nih kabarnya? Udah lama banget nih nggak ketemu sama aku. Kira-kira masih pada inget nggak ya sama aku? Kenalin lagi ya, namaku Kak Angel. Dan aku nggak sendirian saat ini, karena aku ditemenin sama kakak cantik. Pastinya kalian udah pada tahu kan namanya siapa? Kita mau say hello dulu ya sama Kak Danti. 1, 2, 3. Halo Kak Danti. Ya, kita nggak mau berlama-lama lagi, kita mau memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, Kak Angel pengen nih adik-adik yang ada di rumah semangat dan bersiap-siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini, Kak Angel mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Karena Kak Angel sangat bergembira dan sangat semangat melihat adik-adik semuanya, maka Kak Angel akan mengajak adik-adik buat memuji nama Tuhan dengan pujian Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, Kak Angel mau adik-adik semuanya yang ada di rumah tos dulu sama mamah papahnya, tos dulu sama adik sama kakaknya, bilang aku mengasihi papa, aku mengasihi mama, dan mengasihi saudara adik-adik. Apakah sudah? Mantap, adik-adik keren sekali. Kenapa sih Kak Angel minta adik-adik tos? Karena itu sebagai bukti, sebagai bentuk nyata adik-adik itu mengasihi keluarga adik-adik. Karena adik-adik sudah mengucapkan sayang, sudah mengucapkan cinta, maka kita mau menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
Adik-adik boleh duduk kembali ya. Saat ini kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik boleh menyiapkan tempat yang baik, menyiapkan posisi yang sopan di hadapan Tuhan. Kita mau melipat tangan, kita mau menutup mata, dan kita mau menundukkan kepala untuk berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat bergabung dalam sekolah minggu online pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan puji-pujian kami, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, setelah ini kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Dengan pujian apa ya kira-kira? Kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Esther. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Shalom. Bagaimana kabarmu hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberi kesehatan dan perlindungan. Pagi hari ini di dalam sekolah minggu online pagi ini, Bu Esther mau tanya dulu, siapa yang suka membantu ibu dan ayah di rumah? Ayo. Iya. Kira-kira apa ya yang kalian bisa bantu untuk meringankan pekerjaan orang tua kalian? Ayo apa? Iya, menyapu lantai, mengepel lantai, mengelap kaca, iya, membersihkan tempat tidur, oke. Oh, belajar memasak, oke, membantu bundanya ya di rumah, iya, bagus, jempol, hebat. Anak-anakku semua, firman pagi hari ini, tema kita adalah melayani lebih sungguh. Apa ya dengan melayani lebih sungguh? Coba kalian ambil kitab sucimu, disiapkan, terus kalian baca Markus 10 ayat 35 sampai 45. Sudah bisa membaca bukan? Iya, nanti silahkan baca ya. Yang diambil Bu Esther di sini ayat natsnya saja, yaitu di Markus 10 ayat 43 sampai dengan 44. Kita baca bersama-sama ya. Di
Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Anak-anak yang berhubungan dengan cerita ini, sudahkah kalian mendengar cerita dongeng bawang merah dan bawang putih, di mana bawang merah seorang anak yang pemalas. Dia tidak mau mengerjakan atau membantu pekerjaan orang tua. Kalau disuruh menyapu pasti marah-marah, bergumam, teriak-teriak, nggak mau. Lain dengan bawang putih, anaknya sopan, pendiam. Kalau disuruh mengerjakan apa-apa, menjawabnya cuma enggih bu, enggih. Nah, suatu ketika si bawang putih sedang mencuci di sungai. Tiba-tiba kain ibunya hanyut dibawa oleh aliran sungai yang sangat deras. Bawang putih sangat takut karena takut dimarahi oleh ibu tirinya. Dia lalu pulang memberitahukan ibu tirinya. Ibu tirinya tentu saja marah-marah. Kenapa kok bisa hilang? Kamu tidak hati-hati. Bawang putih, mohon maaf. Ampun ibu. Cari sampai ketemu. Gitu ya. Bawang putih karena sebagai anak yang bertanggung jawab, lalu dia menyisir aliran sungai. Sampai di penghujung sungai, dia bertemu dengan seorang nenek. Nenek itu minta bantuan kepada bawang putih. Lalu bawang putih menolong nenek itu untuk dibawa kembali ke rumah nenek. Di sana bawang putih membantu nenek. Tolong nak, tolong aku ambilkan air minum. Iya nek, ya. Karena dia sudah seringkali membantu orang tua jadi tidak canggung. Nak, tolong ambilkan nenek makan. Iya nenek. Saking bahagia nenek melihat sang bawang putih yang menjadi anak yang baik hati, kalau disuruh apa-apa hanya enggih, iya, maka timbul rasa iba nenek. Karena bawang putih sudah lama membantu nenek, lalu nenek memberikan kain ibunya yang terbawa arus. Bawang putih sangat bahagia sekali. Di situ dia berterima kasih kepada nenek. Dia pamit pulang. Tidak hanya selendang kain yang ia bawa, tetapi nenek itu memberikan labu. Bawang putih disuruh memilih labu mana yang akan dibawa. Bawang putih mengambil sebuah labu tanpa membedakan mana yang besar, mana yang kecil. Akhirnya labu itu dibawa pulang. Sesampai di rumah, labu itu dibelah menjadi dua oleh bawang putih, maksudnya untuk dimasak. Tetapi tidak tahunya dalam labu itu didapati emas yang sangat banyak sekali. Ada gelang, kalung, cincin, banyak sekali di situ. Timbullah rasa iri bawang merah. Dia pun ingin seperti bawang putih. Sampai pada akhirnya dia juga menyusuri
sungai dan bertemu dengan nenek. Sang nenek seperti bawang putih, dia minta tolong bawang merah. Tapi bawang merah, ayo siapa tahu iya atau tidak kalau disuruh membantu? Tentu tidak. Nggak mau, capek, kayak gitu. Marah-marah. Nenek ambil sendiri aja. Ngapain suruh-suruh aku? Nah, akhirnya nenek tahu mana anak yang baik dan yang tidak. Sampai bawang merah minta izin pulang, dia juga disuruh mengambil labu yang sudah disediakan. Tentu saja karena bawang merah serakah, dia mengambil labu yang besar sekali agar dia mendapatkan emas yang lebih banyak dari bawang putih. Dengan hati gembira dibawa pulangnya labu itu. Sesampainya di rumah, dia pun ingin cepat-cepat membelah labu itu. Setelah labu dibelah, apa yang terjadi adik-adik? Tidak emas yang ia temukan, tetapi lebah-lebah yang banyak sekali menyengat sang bawang merah. Hingga akhirnya bawang merah disengat banyak lebah, dia lari ketakutan. Nah, dari contoh cerita bawang merah dan bawang putih, bagaimana anak-anakku semua di rumah, adik-adik semua? Seperti bawang merah, kalau disuruh mamahnya, ibunya teriak gak mau, ayo Mas Bima tolong menyapu lantai, ibu minta tolong, gak mau, capek. Terus tolong ibu ambilkan air putih, kayak gitu. Ibu kan karena habis dari pasar, nggak mau bu, ibu ambil sendiri aja, aku baru main game. Nah, ini berarti si anak tidak tulus di dalam membantu atau melayani. Kalaupun tulus seperti bawang putih, disuruh nyapu, enggih, iya, dengan segenap hati, tidak dengan bergumam. Berangkat, menyapu berangkat, tapi dengan marah-marah, capek-capek disuruh nyapu, kayak gitu. Itu berarti tidak tulus melayani. Nah, anak-anakku semua, dari contoh cerita bawang merah dan bawang putih yang perlu kalian terapkan di sini, melayani dengan tulus itu di dalam keluarga kalian sendiri. Jika dimintai tolong ayah atau ibu, kalian harus selalu bersedia tanpa bergumam di dalam hati. Tulus, mau, dengan tidak ingin mendapatkan imbalan kayak bawang merah tadi. Nah, ini akan menjadikan kalian menjadi anak yang baik, seperti Tuhan Yesus sendiri. Tuhan turun ke dunia tidak untuk dilayani, tetapi Tuhan melayani manusia, baik manusia yang berdosa atau manusia yang menjadi pengikut Tuhan. Jadi anak-anakku, selalu melayani dengan setulus hati di dalam keluarga kalian, di dalam sekolahan, dan di dalam teman-teman kalian di luar. Bisa? Oke? Tuhan memberkati. Mari saya hantarkan dengan doa. Tuhan Yesus, kami datang menghadap-Mu kembali, mengucapkan terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah berikan firman-Mu kepada kami. Ajarkan kami untuk bisa melayani dengan tulus,
baik di dalam keluarga, di dalam sekolah, atau dengan teman-teman kami semuanya. Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Esther yang sudah membawakan firman pada pagi hari ini. Dari firman tersebut, Kak Angel mau ngingetin adik-adik lagi nih, buat adik-adik selalu melayani satu dengan lainnya tanpa mengharapkan imbalan. Kita melayani bisa dimulai dari keluarga kita terlebih dahulu sebagai orang terdekat kita. Kemudian kita bisa mengasihi teman-teman yang lain, kemudian melayani seperti Tuhan yang turun ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani baik orang berdosa maupun pengikutnya. Saat ini kita mau mengumpulkan persembahan adik-adik. Untuk adik-adik, persembahannya bisa dititipkan ke orang tua agar orang tua bisa memberikannya ke gereja. Kita mau pujikan bersyukur. Kita mau berdoa untuk persembahan dan untuk menutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ini. Kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya apa yang kami berikan ini bisa untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk selanjutnya, untuk setiap kegiatan dan aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang bertindak, Engkau yang menyertai kami dalam setiap kegiatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sayang sekali ya, sekolah minggu kita hari ini udah selesai, udah di penghujung acara. Tapi Kak Angel mau ingatin lagi buat adik-adik kalau mau keluar rumah harus tetap memakai masker dan cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Serta adik-adik juga diingatkan lagi untuk menjaga jarak dan tidak boleh berkerumun. Karena virus corona itu masih ada, jadi kita harus tetap bersabar dan taat. Karena ketika kita taat, virus corona akan cepat menghilang. Untuk lagu penutup, kita mau menyanyikan Hidup Ini Adalah Kesempatan. Sudah hadir di sekolah minggu sekarang ini. Jangan lupa untuk tetap hadir dalam sekolah minggu di minggu selanjutnya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.